tiba-tiba dia telepon, dia bilang, oh ayah udah bisa kerja, dia bilang gitu. Kaget lah, oh iya nggak apa-apa gitu. Oh dari tanggal segini udah bisa langsung masuk, dia bilang gitu. Soalnya visanya udah jadi. Padahal di Mansetsu Hotel dia udah lulus, di sini dia juga dapat kerjaan. Dan gitu yang kan? paling mengagetkan itu adalah sehari setelah itu ternyata kontrak aku selesai. Ternyata kontraknya keluar ayah yang di hotel. Dan terus juga mungkin ada juga teman-teman yang bertanya seperti ini kan, kira-kira kalau misalnya Tokutei Gino itu bisa bawa keluarga nggak? Bisa aja sih dengan syarat ya. Action, minasan, konnichiwa, konnichiwa desu. Jadi Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang mungkin lebih ke kehidupan di Jepang ya. Nah jadi mungkin juga ada beberapa teman-teman itu yang pernah bertanya seperti ini, Bang, kira-kira bisa nggak kalau kita ini kerja di Jepang terus bawa keluarga di Jepang? Mungkin dalam hal ini maksudnya istri gitu ya. Nah itu jawabannya adalah bisa ya. Ini contohnya ayah sama gue nih, sama aku ini sama aku. Ini tinggal bareng di satu rumah ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Nah tapi pertanyaannya gimana sih cara kita itu bisa kerja bareng di tempat yang sama, tinggal di apartemen yang sama seperti itu ya. Nah mungkin di sini kita akan berbagi sedikit cerita dan pengalamannya kepada teman-teman. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman ya, bagi teman-teman yang pengen kerja dan tinggal bareng gitu. Minimal tinggal bareng lah ya, minimal ya. Kalau misalnya kerjanya terpisah, minimal bisa tinggal bareng lah seperti itu. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, dulu itu ayah tinggalnya di Kagawa ya, Kagawa Fukuoka. Itu jauh sekali ya. Waktu itu kita masih pemagang, ayah waktu itu di Kagawa dan gue itu di Fukuoka ya, nggak pindah-pindah, cuma pindah kota aja. Nah jadi sekarang kita bakal apa ya, bagi sedikit pengalaman buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu silahkan nonton video ini sampai habis. Oke, nah jadi mungkin awal ceritanya itu ketika ayah kan waktu itu lebih apa ya, lebih awal ya kontraknya selesai ya. Gue kalau habisnya bulan 7 tahun 2021 ya. Nah jadi waktu itu ayah udah habis duluan, gue itu kontraknya habis bulan 11 tahun 2021 ya. Jadi memang beda 2 bulan ya. Nah jadi waktu itu ayah dia karena belum dapat kerjaan, ayah itu tinggal sementara di tempat hotel gue tinggal gitu ya, tempat tinggal. Jadi waktu itu memang masih cari-cari kerjaan dan waktu itu proses untuk pindah ke Tokutei Gino ya. Jadi waktu itu ayah memang untuk pindah ke Tokutei Gino itu memang sulit karena cuma memiliki satu jenis bidang keahlian ya. Soalnya aku kan ya kayak misalnya habis nonton video sebelumnya kan aku udah pernah bilang aku nggak bisa ikut ujian dulu waktu masih, jadi kan susah. Iya, jadi cuma punya satu bidang keahlian yaitu bidang building cleaning dan waktu itu ayah pengennya tinggal di Fukuoka ya. Nah jadi waktu itu nyari-nyari di bidang cleaning di Fukuoka dan itu nggak nemu sama sekali. Susah waktu itu. Apalagi kan biasanya kalau kita di cleaning ini lebih familiarnya itu ke hotel, bidang cleaning hotel gitu kan. Atau sebenarnya cleaning ini banyak ya sebenarnya. Sebenarnya luas, cuman kayak gimana ya, waktu itu lagi sepi gitu. Kebanyakan kalau nggak pasti kaigo, nggak pertanian gitu ya. Dan memang waktu itu memang bidang cleaning ini susah sekali dicari waktu itu ya, kebetulan susah sekali dicari waktu itu, apalagi di daerah Fukuoka. Nah akhirnya waktu itu ayah cari Mansetsu. Waktu itu kita udah tinggal bareng ya, tapi waktu itu ayah statusnya numpang di hotel tempat gue kerja gitu. Nah jadi waktu itu ayah mulai cari-cari itu dapat di Mansetsu di hotel ya, cleaning ya. Waktu itu dapat di hotel, salah satu hotel nggak usah disebutin namanya. Ya hotel itu lumayan gede, jadi hotel yang lumayan besar, yang terkenal. Akhirnya diterima di sana. Cuman waktu itu lama nunggu prosesnya gitu loh. Soalnya kayak gimana ya? Soalnya TSK pusatnya itu ada di Tokyo. Jadi yang ada di sini Tantoshanya. Jadi Tantoshanya mungkin ya juga sibuk karena kerjaannya di sini, jadi belum sempat buat ngurus itu secara cepat gitu. Jadi giri-giri waktu itu sih. Nah jadi statusnya waktu itu ayah udah dapat kerjaan, cuma tinggal nunggu kontrak ya. Nunggu kontrak, terus pengurusan dokumen gitu ya. Nah jadi waktu itu kan ayah itu waktu masih lagi nunggu kontrak itu kan masih simpai nih. Beneran nggak sih gitu ya? Karena kan nggak jelas ya statusnya gitu ya. Ini Tantoshanya agak lumayan sulit buat ditanya, soalnya apa yang ditanya dia jawabnya iya nanti. Gitu doang gitu. Jadi kayak masih apa ya, kurang memberikan rasa aman gitu ya. Gitu waktu itu. Nah jadi waktu itu karena ayah udah dapat kerjaan tapi masih belum anzen rasanya. Jadi waktu itu kebetulan giliran gue nyari kerja. Waktu itu kan kita udah Mansetsu nih kemana-mana, Mansetsu TSK, Mansetsu perusahaan udah banyak gitu ya. Banyak waktu itu. Dan terakhir ketemulah Mansetsu di perusahaan ini, di Kaisha ini gitu kan. Waktu itu kita Mansetsunya ke TSK ya, TSK kita sekarang.
Dan waktu itu orang TSK kita bilang gitu kan. Waktu itu yang diundang cuma gue gitu kan. Tapi waktu itu dibilang kalau ada teman boleh bawa katanya gitu kan. Lalu waktu itu gue kontak orang TSK-nya kan. Nah, gue sekarang ada teman nih, boleh nggak dibawa ke sana? Oh ya boleh, bawa aja sepertinya gitu kan. Nah, waktu gue mensetsu, nah jadi kebetulan juga ada job lain sebenarnya. Iya sebenarnya iya. Waktu itu gue mensetsu restoran, Ayah mensetsunya pengolahan makanan kan. Nah, tetapi karena negosiasi nih dengan orang restoran orang Kaisha ini, akhirnya Ayah juga diikutin mensetsu di sini gitu. Di restoran ini restoran, ya. Nah, akhirnya mensetsu oke keterima berdua akhirnya. Ya, awalnya kan gini kan. Awalnya sebenarnya kan aku harusnya kan nggak sama nih. Harusnya awalnya sama. Kan kita pisah ya. Satu di di Kokura, satu lagi di mana satu. Pokoknya nggak sama deh. Karena kita pisah arah bawah pokoknya beda gitu. Cuman waktu itu dia tanya, "Couple ya?" Dia bilang gitu. "Couple ya?" "Iya," kami bilang gitu. Terus tidak, mereka kayak diskusi gitu ya. Iya, diskusi. Terus mereka diskusi akhirnya boleh. Gimana ya, kayak orang TSK kita itu apa ya? Gue gimana ya, memohon ke orang Kaisha gitu ya, ngejual nama gitu ya. Ini demi gue nih, lu masukin nih orang berdua kayak gitu. Mereka couple gitu. Waktu itu sebenarnya cuma yang mau dicari itu cuma satu. Waktu itu cuma buat si Pau doang gitu kan. Dan aku posisinya waktu itu karena belum anzen rasanya waktu ditemani di hotel, aku ikut aja lah dulu gitu kan. Ada terima-terima enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Terus apa kan karena ini pihak TSK kita itu udah jual namanya ya, jual namanya lah. Ini demi gue nih, lu masukin nih orang berdua, dia bilang gitu. Akhirnya orang TSK kita bilang gini, sekarang gue udah jual nama gue ke Kaisha, jadi kalian berdua itu harus ya janji ya, jangan pindah-pindah Kaisha ya, jangan pindah cari TSK lain ya, katanya gitu. Yakseku ya, dia bilang kayak gini, yakseku ya, gitu kan. Kalian janji ya jangan cari TSK lagi ya, gue udah jual nama gue nih, kalau misalnya kalian nggak jadi gue malu ntar, katanya bilang gitu kan. Akhirnya Ayah padahal di mensetsu hotel dia udah lulus, di sini dia juga dapat kerjaan. Dan gitu yang kan. paling mengagetkan itu adalah sehari setelah itu ternyata kontrak aku selesai. Ternyata kontraknya keluar Ayah yang di hotel. Dan ya gimana ya, minta maaf, Simasen lah kalau gitu ya, karena kita udah nunggu tapi nggak dikasih kejelasan kan, anjen juga. Nah akhirnya kita di sini kita akhirnya ya udah janji nih sama orang TSK sini nih, nggak bakal cari TSK lain lagi, nggak bakal cari kerjaan lain lagi. Udah terlanjur janji waktu itu juga. Dia bilangnya gini, yang bikin sebenarnya kan awalnya kan nggak anjen nih gitu kan di hotel yang pertama. Dan kenapa aku jadinya yakin buat terima yang ini, karena dia bilang gini, kamu tenang aja ya, pasti masuk. Dia bilang gitu, nggak bakal ada pembatalan, yakin aja sama gue. Dia bilang kayak gitu, jadi makanya kita jadi yakin ya. Jadi nggak ada rasa was-was lagi. Karena itu penting ya bagi kita ya, apalagi bagi orang-orang yang TSK itu. Mereka itu bilang gini, pokoknya lu tenang aja, yakin nggak masalah, nggak ada apa-apa, Shinsite Kudasai, dia bilang gitu kan. Apapun jawaban mereka itu, mereka memberikan ketenangan kepada kita. Tenang jadinya, Shinsite Kudasai, dia bilang kita Shinsite Kudasai, lu pasti nanti aman. Shinsite juga nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya Ayah mengorbankan jobnya yang di hotel, waktu itu di Hakata loh. Hakata pusat, di pusat kota Fukuoka kan. Dan hotelnya lumayan, hotel grup yang lumayan gede. Di mana-mana ada. Tapi mau nggak mau karena kita udah janji di sini, nggak pindah-pindah Kaisha, nggak cari TSK lagi, ya udah kita di sini aja gitu. Minimal kalian harus kerja di sini 1 tahun, dia bilang. Ya dia bilang gitu, kalau mau pindah nggak apa-apa, tapi minimal 1 tahun gitu. Nah, kalau udah lebih dari 1 tahun, kalau mau kalian mau pulang, nggak mau pindah kerja nggak apa-apa, dia bilang gitu. TSK-nya baik. TSK-nya baik sekali. Baik. Nah, jadi waktu itu kita udah ini ya sebenarnya kita udah cari-cari TSK, tapi di sini waktu itu kita memang udah dijanjiin ya, jadi mau nggak mau ya kita harus stay di sini karena kita juga udah janji. Gitu. Cuman ya ternyata bagus juga ya, karena kita percaya, kita yakin, dia yakinin mereka, kita yakin, dan ternyata emang bagus hasilnya. Ternyata ya dia nolong kita, akhirnya kita bisa kerja bareng di sini. Dan setelah itu juga nggak lama ya, misalnya kan kontrak ini keluarnya 2 mingguan lebih ya biasanya. Ini kita karena ini kan gue yang cepat keluarin kontraknya kalau bisa cepat keluar gitu kan. Ternyata 1 minggu keluar kontraknya. Cepat ternyata, cepet banget malahan. Jadi kontraknya udah keluar 1 minggu. Terus tandangan kontrak, ngurus dokumen. Ayah waktu itu ke Katsudo 1 tahun dulu kan, karena Ayah kan nggak punya SSW restoran. Jadi kami udah bilang aku udah bilang waktu itu ya, masih belum punya, soalnya masih belum punya sertifikat, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, nanti ujiannya setelah kalau udah kerja aja. Iya, nah jadi dikasih Tokute sudah 1 tahun. Kalau gue waktu itu memang proses ke Tokute Gino langsung karena memang udah ada persiapan. Dan EG ya waktu itu ya. Akhirnya
waktu itu kita memang belum bisa langsung kerja di sini karena kan Apato yang ini tempat kita tinggal sekarang ini masih proses pembangunan ya, waktu kan, itu masih renovasi. Hmm. Jadi tempat ini waktu itu masih belum bisa dihuni gitu, masih yang lama, semuanya serba lama gitu kan, nggak bisa dipakai gitu. Makanya kami nunggu dulu waktu itu ya. Jadi kita beberapa apa ya, 3 minggu ya. 3 minggu ya. Udah 3 minggu waktu itu. Jadi kita waktu itu nginap di Hakata, di Rio-nya Kaisha ini juga. Rio-nya Kaisha ini juga. Nah, setelah kita renovasi segala macam itu hampir selesai, baru ayah pindah duluan, ayah masuk duluan karena ayah waktu itu visanya udah jadi ya Kak Sudu ya. Kak Sudu aja cuma jadi 2 minggu ya. Cepet banget, cepet banget waktu itu sempet kaget juga. Tiba-tiba dia telepon, dia bilang, "Oh, ayah udah bisa kerja." Dia bilang gitu. Kaget lah, "Oh iya, nggak apa-apa." gitu. "Oh, dari tanggal segini udah bisa langsung masuk." Dia bilang gitu, soalnya visanya udah jadi. Jadi ayah waktu itu mulainya akhir bulan 12 tahun 2021 ya. Iya, sekitar pertengahan ya kalau nggak salah. Pertengahan menuju akhir lah ya. Jadi ayah udah mulai kerja duluan gitu loh. Padahal gue yang shoka ya, tapi dia kerja duluan. Ya waktu itu belum selesai kan. Ya waktu itu visa gue belum selesai. Waktu itu. Terus kita apa kan pindah, ternyata orang Kaisha di sini, maksudnya Tencho ownernya di sini, itu ternyata juga nggak masalah. Ternyata kita couple-an. Waktu itu kan kita masih pacaran nih statusnya. Nggak masalah kita pacaran kerja di sini gitu kan. Terus ngurus-ngurus ternyata apa ya, pas kita bilang kita mau nikah ternyata dia juga nggak masalah. Nggak masalah ya nikahnya. Oh iya Omede tuh dia bilang gitu, selamat. Menikah di mana? Justru yang jadi saksi juga owner. Iya, saksi nikah saksi kita buat dia ownernya. di kertas itu ownernya. Dia nana. Iya, tangannya dia ya. Terus waktu kita ditanya nikahnya di mana? Di Tokyo. Oh di Tokyo ya. Wah saya gue nggak punya waktu nih. Kalau nggak gue mau ke Tokyo juga lihat kalian nikah. Jauh. Gue penasaran dia bilang gitu kan. Tapi ya karena jauh tadi ya nggak bisa. Nah jadi gitu ya. Jadi kita sampai sekarang ini tinggal bareng di Apato bareng itu di Kaisha ya. Kaisha kita masih di satu gedung yang sama dan itulah perjalanan kita kenapa bisa kerja bareng ya? Yaitu pertama cari TSK-nya bareng-bareng ya. Kita nyari TSK-nya bareng, Mansetsu-nya bareng gitu. Nah, kebetulan memang lagi butuh orang banget di sini ya, gitu. waktu itu lagi butuh orang ya karena dia baru waktu itu baru open ya. Dan satu lagi yang penting itu kalau seandainya teman-teman itu pengen memang kerja bareng, tergantung TSK-nya juga. Kira-kira TSK-nya bisa nggak memperjuangkan teman-teman untuk kerja bareng di satu Kaisha yang sama gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman itu kerjanya di Kaisha yang berbeda, kalau misalnya pengen tinggal di Apato yang sama itu juga nggak masalah. Teman-teman cukup sewa Apato sendiri aja nanti gitu kan. Nanti tinggalnya berdua, bisa seperti itu. Nah, terus juga mungkin ada juga teman-teman yang bertanya seperti ini kan. Kira-kira kalau misalnya Tokute Gino itu bisa bawa keluarga nggak? Bisa aja sih dengan syarat ya seperti ini, ayah juga kerja dengan Tokute Gino. Iya, kalau misalnya misalnya pasangan nih, kalau misalnya dua-duanya TG ya bisa gitu. Bisa juga ngebawa keluarga dari Indonesia, tetapi hanya 3 bulan maksimal. 3 bulan maksimal, tapi nggak bisa tinggal lama-lama ya. Kayaknya selama-lamanya dibawa ke Jepang nggak bisa. Kecuali nanti nyampe di Jepang ikut ujian ganti visa bisa ya, ajuin COE gitu. Iya, tapi ya kalau misalnya aku dengar dari temen aku sih yang udah bawa orang tuanya ke sini itu buat apa ya? Buat ngundang dari Indonesia ke sini itu ternyata nggak mudah juga gitu loh, karena banyak hal yang harus kita pikirin gitu loh, syaratnya juga banyak gitu. Untuk apa ya, karena kan untuk kedatang dengan menggunakan visa turis itu memang agak prosedurnya agak ribet seperti itu, tapi bisa dan akan lebih bagus lagi kalau seandainya teman-teman itu tinggal pasangan dengan sesama Tokute Gino. Kalau misalnya pasangan sama TG ya mudah. Atau mungkin satu orang Tokute Gino, satu orang Gino Jusei juga nggak masalah sih sebenarnya, tinggal di satu Apato gitu, asalkan Kumiyanya ngizinin teman-teman keluar dari Kaisha, dari Apato lama gitu. Karena kadang kan ada beberapa dari Kaisha Kensusei, ya itu kan nggak boleh. Ini Kensusei-nya keluar dari Apato itu, jadi karena nggak bisa dikontrol gitu. Iya, karena kan kalau Gino Jusei Kumiyanya kan datang terus tuh minimal paling 1 kali sebulan atau 1 kali 3 bulan misalnya datang. Jadi Kumiyanya harus kontrol. Ini satu orang kemana gitu? Satu nggak bisa. Jadi kayak gimana ya? Namanya kita datang ke sini tuh kan mereka kan yang ngejagain kita gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka nggak bisa ngeliat kita, mereka nggak dalam pengawasan, kita nggak dalam pengawasan si Kumiyai tadi gitu, otomatis mereka pasti khawatir dong gitu. Dan besar mungkin kalau dari logika aku aja sih besar mungkin nggak bakal izin kalau Gino Jusei gitu loh. Karena apa ya, Gino Jusei ini emang tanggung jawab Kumiyai itu lebih besar ya terhadap Gino Jusei ketimbang Tokute Gino ya. Kalau Tokute Gino orang TSK wah cuma datang buat ngurus ini aja, visa, paspor, dalam Zairo card itu aja. Dan itu pun kita di sini sebagai Tokute Gino orang TSK pun kita nggak nemu itu cuma di imigrasi. Iya loh.
Iya loh, nggak bakal nemu. Mereka juga nggak bakal kontrol kita kesini datang sini tiap bulan, nggak ada. Nggak bakal ada kunjungan rutin setiap Nggak bulan. ada, nggak ada. Karena kita sendiri kan kita mandiri nih, kita pribadi nih. Iya. Beda dengan Gino Jusri yang mungkin setiap bulan Ya datang. mungkin satu lagi ya, kalau Gino Jusri kan intinya kan pelajar gitu loh. Belajar, Status kita kan pelajar. Training. Ya training. Ya masa ya pelajar ya udah berani-beraninya buat nyewa rumah misalnya gitu. Pasti banyak pertimbangan juga gitu. Tapi kalau untuk Gino kan dalam pikirannya, oh ini anaknya udah mandiri. Udah mandiri. Artinya kan udah tahu sebagian besar cara hidup di Jepang mereka udah tahu gitu loh, karena udah pada pengalaman. Mungkin ada mikir kayak gitu juga, makanya dikasih izin buat bisa tinggal. Bisa. Kalau untuk Gino itu lebih bebas ya, lebih bebas. Dan bahkan TSK nggak boleh ngatur kita kalau untuk Gino gitu. Kita lebih bebas. Nah, lebih kurang seperti itu ya informasi kita tentang bagaimana sih bisa tinggal bareng. Mungkin ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak, silau. Silau, aku bersinar loh, tuh lihat tuh, nggak kelihatan.